Yang ininya. Cuman kalau bicara gunung yang cocok buat pemula, buat saya sih nggak ada sih. Nggak ada gunung yang ini, nggak ada. Satu pencapaian naik gunung itu menurut seorang Oman nih apa nih? Ketika gue ngumpul sama anak gunung, ya gue nggak kaku-kaku amat. Gue mau ajan sih. Ya nggak ada lah. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Boleh. Iya. Itu ngelawan takdir itu. Ya teman-teman, R7, R7 kita lagi nongkrong di salah satu kediaman kru atau tim kita nih ya. Lagi makan apa bang? Ndra, lu gimana tuh Ndra? Jadi ngikut apa gimana? Ya nanti gue ini aja extra time aja. Maksudnya? Ya gue kabarin extra time. Hah? Extra time. Gue juga udah ini sih. Nah ini kan pendakian pertama ya. Makanya ini ada datangi seseorang yang apa bang? Ya bisa dibilang apa? Suhu. Dadah dulu dong sama subscriber R7. Iya. Suhu. Ini taruh sini nih, taruh sini. Bukan suhu lah, orang kita nongkrong bareng suhu. Ini sini ya. Suhi. Coba lihat Ndra. Jadi gua dan teman-teman ceritanya bukan mencoba sih, memang udah lama pengen naik pengen ngedaki. Iya, ada omongan lu kayak gitu sama gua. Iya, dari dulu sudah lama ya. Hampir berapa ya? 2021-nya ya? Nih, videonya yang ini nih. Karena memang dalam keinginan gua sendiri pun sebenarnya gua nih belum pernah sama sekali naik gunung nih. Mungkin karena nanti gua akan ngobrol lebih banyak lagi dengan orang-orang yang mempunyai cerita tentang pendakian. Mungkin gue akan tertarik mungkin ya. Oke, itu dia videonya ketika gue lagi silaturahmi ke base camp Singgasana apa tuh dibilang itu? Itu masih ada gak sih man? Udah apa ya? Udah digusur. Digusur. Bang Japan, sehat selalu bang ya. Wah, salam buat Bang Japan. Yoi. Yang bisa ngegoyangin patas dia doang. Doi doang, sedokit. Goyangin aing ini. Nih rencana mau ke GN Prau nih man. Gunung Prau. Itu nggak apa-apa man buat gua pemula. Hah? Oh, buat gitu. Buat gua pemula nggak apa? Sebenarnya bukan kalau menurut gue pribadi ya, gunung, ada orang yang bilang ini gunung untuk pemula. Buat gue sih semua gunung tuh sama, nggak ada yang buat pemula. Tinggal bagaimana orang itu mempersiapkan diri lah. Jadi emang gue juga dengar tuh ada statement bilang kalau pemula ke ke salah satu gunung yang di Jawa Barat ya, Gunung Gede gitu, Pangrango. Lu juga dengar kan kayak gitu? Ya bang ya. Kalau pemula harus ke situ dulu gitu. Ya rutenya mungkin agak sedikit nggak terlalu ekstrim gitu kali. Ya bisa jadi bang ya. Cuman kan balik lagi nih bang, kalau kita bicara soal gunung ya, ini masa pengetahuan saya bang ya, gunung itu kan artinya alam terbuka gitu ya, alam terbuka yang dimana setiap gunung itu punya ciri khas masing-masing bang. Betul. Terus kalau ada yang bilang statementnya gunung ini buat pemula, kalau menurut saya pribadi sih saya kurang setuju bang ya, karena ya itu tadi bang, gunung itu alam terbuka yang dimana resiko-resiko atau bahaya-bahaya mengintai udah bahaya-bahaya yang mengintai kita itu kan udah pasti ada gitu ya kan. Jangan kan di gunung, keluar rumah 2 langkah dari rumah aja risiko udah siap. Cuma paling kita persiapan aja gitu, persiapan apa yang kita butuhkan buat kegiatan luar ruang gitu, Outdoor activity. ya. Kalau bahasa orang kerennya ya, Orang Haji Mali ya. ngidul. Haji Mali tempat dia bang. Orang Haji Mali ngidul. Outdoor activity. Iya. Santai aja man ya. Iya. Ya
Ya anggapan-anggapan gunung mungkin gini kali ya. Mungkin yang terdekat dari lokasi di Jakarta mungkin Gede atau Salak gitu kali Bang ya. Yang terdekat. Jadi mungkin dari jarak tempuhnya bisa dilalui pakai kendaraan atau kita punya kendaraan pribadi, baik motor atau mobil kan dekat lah, nggak terlalu jauh gitu kan. Cuman kalau bicara gunung yang cocok buat pemula, buat saya sih nggak ada sih. Nggak ada gunung yang ini, nggak ada. Bukan cocok untuk pemula, jadi nggak harus ditentukan gitu ya. Betul. Tergantung dari persiapan. Tapi Kita. udah pasti dia nggak bisa sendiri dong, Man. Harus ditemani dong. Baiknya gitu, dianjurkan begitu. Ada gak pertanyaan dari base camp tuh? Kalau, wah lu baru naik nih baru kali ini naik, ada gak syarat-syarat tertentu gitu? Enggak ya? Mungkin ya, mungkin ada, mungkin enggak. Kalau lebih tepatnya sih, gua hal kayak gitu belum tahu juga ya. Biasanya kan ditanyain, sudah tahu gunung ini seperti apa? Iya, mulai dari trekkingnya seperti apa? Bukan itu maksud gua. Jadi misalnya gua nih orang base camp nih. Iya. Kalian bertiga naik. Woi, lu udah pernah naik belum nih pada? Iya. Baru naik di sini doang ya gini. Waduh. Cari ini deh, cari yang bisa nemenin lah atau ranger lah gitu. Gitu gak? Enggak ya? Ada yang seperti Ada itu, ada yang seperti itu. Atau memang kan kalau yang belum itu biasanya disarankan nih, nanti kalau untuk campnya di sini, terus untuk ada beberapa misalkan ada sumber mata airnya di sini, gitu. Biasanya disarankan seperti itu. Terus biasanya dihindari ya untuk trekking malam sih kalau yang buat baru-baru gitu ya. Biasanya nih mah. Jadi pas naik pagi gitu. Iya, maksudnya masih kita bisa ngelihat jarak itu, kita masih bisa ngelihat 360 derajat, Bang. Kalau malam satu kan jarak pandang kita terbatas, Bang ya. Kita nggak tahu di sisi kanan, sisi kiri kita itu ada apa. Ya bantuan senter juga kan mungkin mencakup nggak sejelas ketika terang gitu, pendakian terang. Kalau standar pemula yang harus gue bawa nih apa nih? Standar pemula nih. Perlengkapan maksudnya. Perlengkapan ya. Kalau perlengkapan ya jaket, sepatu trekking, ya kan, yang sesuai fungsinya ya. Sepatu trekking, terus tas keril, terus perlengkapan yang untuk meminimalisir dingin, ya kan. Kan kita tahu gunung kan ya pasti dingin lah gitu ya. Pro ya. Pro sekarang katanya lagi dingin banget cuman. Ya itu dia, nggak di perahu juga, di hampir di semua gunung kan udaranya lumayan dingin ya, karena kan dia berada di ketinggian gitu. Ya itu sih. Kalau bicara dari perlengkapan ya syukur-syukur semua lengkap lah gitu. Kaos kaki, ya headlamp ya. Semuanya itu. Makanan penting ya. Wah jelas Bang, logistik. Ongkek kita kagak makan naik gunung. Iya, baru nyampe base camp. Tanya nggak kalau lu sebagai pemula nih, coba. Ada yang tanya nggak? Lu sebagai pemula nih, lu misalnya nanti jadi ikut kan? Ya, kalau buat pemula apa ada omongan-omongan yang harus dijaga, 3 laku, 4 laku gitu kan? Apa? Khususnya kalau buat buang air besar gimana sih kalau pemula ini? Oh iya. Pertanyaan bagus tuh. Ini menarik. Assalamualaikum. Enggak sih. Jadi gini Bang ya. Kalau bicara perilaku jangan kan di gunung ya. Di kota aja kalau kita nggak bisa jaga adab dan etika, orang pasti kesel. Ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan kita di kota jangan dibawa ke tempat alam terbuka sih, lebih menjaga kepada adab dan etika sih gitu ya. Di semua tempat ya? Di semua tempat, nggak harus di gunung juga. Terus masalah pup gitu ya, buang air besar, kalau memang di salah satu gunung atau di suatu gunung itu biasanya ada beberapa lokasi yang menyediakan fasilitas kayak WC umum gitu kan. Ada beberapa gunung gitu ya kan. Kalau memang misalkan tidak ada atau kita lagi di trekking tiba-tiba mules, biasa kita gali lubang dan jauh dari trekking, dari aliran ya? Ya dari aliran air, jauh dari tempat trekking gitu ya kan.
biasanya kayak gitu. Berarti bisa dibilang buat meminimalisir semua itu dari konsumsi makanan yang benar tuh ya, biar nggak mules gitu. Lebih tepatnya sih gitu ya. Harusnya gitu, Ndra. Jangan makan pedas. Tapi kan ini kan bicara yang mungkin yang konteksnya si Hendra bilang kan, ketika memang benar-benar Panggilan apa? iya udah nggak bisa ditahan gitu Nyo, ya sebaiknya kayak Kali, gitu. makanya ntar bawa sekop kan ya, kalau nggak salah ya, gue liat ada yang bawa sekop gitu. Kita beko Nyo. Beng. Geotermal. Naiknya dari mana tuh biasanya? Tapi persiapan air ada kayak gitu. Ya, biasanya gini Bang ya. Ada beberapa gunung di Indonesia yang Ntar dulu, nih pertanyaannya Bang Heri belum kedengeran nih, apa Bang? Iya, kalau misalnya contoh nih, kayak tadi kan pub nih. Nah, otomatis kan tadi bilang kan digali tuh, kita bikin lubangan kan, buat si kotorannya. Terus kalau misalnya buat ngebersihinnya nih, berarti persiapan air, ya itu kan buat minum doang tuh. Enggak. biasanya kan gini Bang ya. Kalau memang air kita mencukupi, bisa buat kita cebok gitu ya. Atau memang kita nggak mencukupi, bisa pakai Tisu basah. tisu basah. Sekarang udah nggak boleh digunain, udah nggak boleh dibawa gitu. Karena kan, iya karena terurainya lama. Limbah nih. Sampah lah, Sampah ya? Iya, terurainya lama, Jadi nggak boleh tuh ya. nggak boleh. Jadi pakai air tetap kan? Ya lebih dianjurkan ya, lebih bagus pakai air gitu. Kita berarti air kita harus lebih banyak dari yang biasanya gitu kan. Itu Ndra, Bang. Ya lebih bagus sih jangan pup ya. Ya tapi kan kita nggak tahu Nyo, namanya manusia lo ya kan. Karena kan ada beberapa gunung yang susah air juga kadang-kadang, Man. Ya ada beberapa, tergantung pilihan jalur lah tuh. Nah, pilihan jalur air juga kan buat minum sama buat masak. Benar nggak? Ya betul, ya buat apa aja sih, karena air kan sumber kehidupan. Betul. Makanya Tuh. nama gua Arya Nyonyo. Apa tuh? Nggak tahu gua. Arya. Sama sama air lah pokoknya. Ada yang tanya lagi kayak Rendra? Ya, gitu. Udah, kayak ngantuk nih. Kita dongengin 1000 gunung. Jawa Barat tuh ya, Jawa Barat. Kalau perahu itu berarti masuknya di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Si berapa jalur dia mana kalau si perahu itu? Maksudnya ada berapa via jalur gitu? Iya, yang setahu gue nih Nyo ya, bisa dikoreksi, mohon dikoreksi kalau salah. Ada Igir Manik, Patak Banteng, Derwati, Wates, Kali Lembu, Dieng, terus apa lagi ya? Ngelak. Banyak ya? Dulu ada Pranten, cuman nggak tahu dah sekarang gimana tuh. Banyak jalurnya. Lah, yang saudara lu di mana, Mbak? Nggak tahu di jalur mana. Dia belum lama juga naik perahu. Baru Perahu. pulang dari perahu dia kemarin. Dari perahu. Oh, Ada gue lihat, belum lama lihat statusnya. biasa sih yang familiar itu Patak Banteng, Dieng. Banyak di video-video TikTok juga Patak Banteng. Iya, yang familiar gitulah, yang familiar. Dia di perahu, gunung perahu mungkin buat dia gampang kali ya. Padahal sih sebenarnya dia orangnya obesitas ya. Obesitas itu, tapi dia kuat gitu. Tapi gimana kita orang-orang yang biasa mungkin pasti kuat kali ya, yang badan-badan kayak kita ya. Ya, Kalau obesitas aja kuat Nah, dia. itu lu boleh sangkal tuh, Man. Dia bilang gunung gampang tuh katanya. Kasih Rendra. bukan mungkin Bukan, karena maksudnya dia bikin status ini orang obesitas aja bisa naik gunung. Nah, itu bukan yang gampangin itu. Jadi itu sebenarnya itu kalau gue bilang itu motivasi juga, bagian dari motivasi gitu ya kan. Iya, sekarang motivasinya dia begitu. Masa kita yang nggak obesitas aja kalah sama dia? ya itu mah buat lu diri lu sendiri lah. Iya. Ya sebenarnya enggak juga, maksudnya gini loh, dengan apa ya, dia yang mohon maaf kelebihan berat badan gitu atau obesitas, dia masih bisa loh gitu ya kan. Artinya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Selagi kita mau berusaha, selagi kita punya tekad dan keyakinan yang kuat kan, nggak ada yang nggak mungkin Nyo. Manjada wajada. Pun pun. Wah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, ya kan. Oh, ya prosesnya kan kita mana? Ini ikut ke dia. Ntar gue bisikin kuping kanan kuping kiri. Ya kalau misalkan sekarang gua nggak nanti di perahu nggak ngikut, dia next keduanya ke Gunung Gede ya insya Allah. Ya, kalau ajak. Gunung Gede kan lebih dekat lah. Ya, yang jelas sih gini ya, Bang ya.
Lagi mana? Sebenarnya yang benar-benar momen yang paling penting ya bersejarah menurut gua ya sekarang, Pral. Kalau lu bilang kedua ketiga ya mama aja, lu mah gak gua ajak ngapain. Yang paling penting aja yang pertama gue nggak ngikut. Gue nggak ngikut nggak apa-apa. Sebenarnya gini sih bang, mau dimanapun gunungnya, yang jelas kita mesti mempersiapkan tuh, mulai dari fisik, mental, ya kan, terus ini gua ajak lari nggak pernah jadi nih Bang Heri. ente nggak pernah ngeliatnya nyo, Nggak pernah apa? nggak pernah ngeliat. Dia ada mulu ya. Nggak pernah. Iya. Ya di mana sih apapun gunungnya itu ya nyo ya. Kalau menurut gua nih ya, semua gunung pasti punya ciri khas masing-masing gitu kan ya, dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Yang jelas kita mesti mempersiapkan fisik, mental. Ntar Aman jawab dengan sangkalan. Ini buat Bang Oman nih, kalau di gunung tuh bisnisnya banyak gak sih? Apa ada syarat apa gitu biar nggak Jawab Man. Kalau bicara kita misalkan nih di trek kita melihat sesuatu goib gitu ya, kita harus gimana respon kita, apa kita lari atau gimana gitu? balik lagi sih kalau kata gua nih ya, nggak di gunung juga, kalau kita pikiran kita dari awal kita bisa secara sugesti kita baik, selalu yang namanya kayak gitu-gituan ya nggak muncul ya. Karena menurut gua ya, kalau bicara yakin gak yakin ada atau nggak ada, ya dia memang udah ada duluan dibanding kita gitu loh. Karena pernah gue baca, boleh lu sanggal ya, bukan baca sih, pernah lihat, denger atau lihat video, di atas itu memang ketemu dua pintu kan, pintu kita sama pintu dia gitu. Nah yang jadi pertanyaan sama gue, yang bangun pintu siapa tuh Man? Kira-kira tuh. Saat ini sih tukang mebelnya gua kagak tahu kemana tuh nyo. Tukang mebelnya itu ya kan, apa dia ada proyek lain ya gak? Sejak gue juga bingung itu sampai sekarang. Iya, kalau kayak gitu ya Bang Endre ya. Terus nih gue koreksi, Rendra namanya. Oh, wis kayak Tadi dijelasin WS Rendra. yoi. Kayak gitu jangan kan di gunung, di tempat-tempat ini mungkin ada kali gitu ya. Cuman kitanya aja yang nggak bisa. Ya, maksud gua pertanyaan gua nih, apa langkah kita misalkan kalau kita ketemu, Cara menanggulanginya. bukan Menyikapinya. kan kita nggak tahu ya namanya apa, ntar kita ketemu apa ketemu pocong apa kuntilanak gitu. Jangan disebut lah itu Man. Tit gitu ya. Gitu. Ketemu di trek gitu. Iya. Misalkan contoh kita pulang malam nih, turunnya malam nih, Ketemu gelap. gelap gitu, terus kita melihat itu apa, kan kita satu barisan gitu. Kita harus kayak gimana gitu, apa diem aja, apa kita ngomong, apa kita lari bareng-bareng gitu maksudnya. Oh, Menurut gue penting sih Man, buat Iya. jawab malu. kalau menurut gue sih ya, yang pertama kita tetap tenang lah. Ya tenang ya, jangan mempengaruhi yang lain gitu. Iya, Misalkan gue yang lihat, ya gue aja udah, gue diem aja gue gitu ya. iya cukup aja gitu ya kan. Yang jelas jin ataupun setan itu nggak punya daya upaya untuk menghilangkan nyawa kita. Kalau tamburan nih kayaknya. Iya, maksudnya Kalau yang hilang-hilang itu berarti menghilangkan nyawa dong. ya kalau yang hilang itu kan banyak faktor, Ndra. Banyak faktor lah. Maksudnya menghilang gimana enggak? Yang hilang di gunung, Ya banyak faktor lah. Nah, itu kesesat di gunung. Ya disorientasi medan gitu ya kan. Banyak faktor. Bukan karena faktor goibnya tuh. Ya terlepas dari hal itu ya, kalau kita bicara secara logika aja gitu ya, kan disebabkan mungkin dari dianya lalai, atau memang dia Ada capek, atau pantangan yang dia pantang gitu. ya, atau ya bisa jadi kayak gitu kan. Biasa kan kalau itu biasanya dikasih tahu tuh ya, kalau dari misalkan di base camp ada beberapa base camp yang ada kearifan lokal yang sebisa mungkin kita menghormati lah gitu ya gak. Misalkan jangan membawa daging atau apa gitu ya kan. Ya kita berarti nggak percaya, tapi kita lebih kepada menghargai kearifan lokal gitu. Terlepas dari itu sih ya, nggak boleh Man. Daging nggak boleh daging ya. ada beberapa base camp yang pernah gue baca gitu ya, ada beberapa base camp yang misalkan di ini nggak boleh pakai
apa-apa gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu ya balik lagi ke manusianya gitu ya kan. Cuman kita kan menjunjung tinggi adab dan sopan santun juga ya. Kan dia punya aturan, kita harus ikuti. Ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung sih sebenarnya kayak gitu. Ya, ya. Apa tuh? Nih mau nanya lagi nih buat Bang Oman nih. Menurut Bang Oman nih, gunung mana yang sulit untuk didaki? Dia udah mulai jadi MC nih. Gunung mana nih yang sulit untuk didaki ya? Rinjani kah? Apa gunung Lu Merapi? nanya yang jelas. Gunung Indonesia apa gunung luar nih? Gunung Indonesia dong. Coba tanya yang bener dong. Gunung Indonesia. Mana menurut Bang Oman ini di Indonesia ini gunung mana yang menurut Bang Oman ini sulit untuk didaki gitu. Maksudnya sulit dari trek, ekstrim, cuaca segala macem. Mana ya? Karena gue juga naik Pengalaman Bang Oman aja lah. ya berapa kali tuh nggak sampai puncak karena memang keadaan juga ya, keadaan gua cuaca terus fisik juga nggak mencukupi, maksudnya fisik juga nggak menunjang gitu kan. Tapi kalau selama gunung itu ada trekkingnya ya pasti ada beberapa orang, mungkin banyak orang yang bisa melalui ya kan. Cuma kalau lu bicara tadi gunung mana ya, selama ini sih alhamdulillah gitu udah pernah nyobain yang gunung pernah gue daki gitu ya. Kalau yang belum gue daki gue nggak bisa ngomong dah tuh karena belum tahu trekkingnya kayak gimana gitu. Tapi kalau secara kasat, secara ini karten lumayan. Yang diperlukan itu mah banyak karten. Karena di mana? Papua. Wah, lu pernah, Man? Belum. Oh. Kan tadi kan dia nanya kan. Yang sulit didaki dari trekking ya karten kan lumayan. Raung itu kan membutuhkan alat-alat. Jawijaya ya. Iya, Lu gitu. nggak boleh didaki. Jawijaya nggak boleh didaki. Di Wijaya nggak boleh kan? Jawa Wijaya itu kalau nggak salah puncaknya ya. Iya, Gunung. puncak. Iya. Nah, puncaknya. Tapi nggak boleh didaki. Yang nggak boleh didaki apa sih? Merapi ya? Iya. Merapi. Merapi nggak boleh ya? Iya. Ya Merapi kan masih aktif. Iya. Kalau gunung yang paling enak didaki yang mana? Kalau gua hampir semua gunung sih seru sih ya. Gunung Kembar. Bisa jadi, belum nyobain. Si gunung yang pas buat si Rendra itu cuma satu. Gunung Kapur. Shit, dekat rumah. Iya. Belakang rumah itu mah. Sama Gunung Porselen tuh yang di Buaran. Boleh. Nggak ada sekarang, Man. Iya. Di perjalanan nanti kita ya, kita nunggunya udah terlalu lama nih. Mudah-mudahan nanti lancar, Man, ya. Amin, itu yang diharapkan. Diharapkan. Satu pencapaian naik gunung itu menurut seorang Oman nih apa nih? Kita bisa dibilang sukses ngedaki tuh, menurut lu sukses ngedaki itu kayak gimana? Kembali ke rumah dengan selamat. Woi. Iyalah. Tujuannya gitu ternyata, Ndra. Bukannya kita udah nyampe di puncak, kembali ke rumah ya Iya. dengan selamat. Gitu, Ndra. Yuk ikut ya, jadi ya. Kita doain aja. Ini gimana nih? Kemarin belum lama ini ada berita. Ini nggak tahu ya ini pukulan atau sindiran atau sentilan, gua nggak ngerti dah. Anak-anak TK nyampe di atas perahu, Bang. Anak PAUD. Iya. Ada 30-50 orangan itu naik ke atas. Beritanya nih. Terus hubungannya sama gua apa? Ya nggak malu gitu maksudnya. Gua satu umur aja gua. Iya bener Bang, itu kan salah satu apa ya bentuk kesadaran kita gitu. Jadi naik gunung itu kalau gue lebih menekankan kata sadar sih gitu ya. Kita sadar, kita tahu kita nggak bisa, nggak mampu, ya cukup melihat orang naik kita udah bersyukur, weh hebat, kita respect sama dia gitu. Kalau Rendra bilang paling nggak sekali seumur hidup lah, Rendra ya. Ya. Bisa jadi kan ada. Di Kerawang ada lu, iya Bang ya. Kenapa, Bang? Iya. Buana. Sangat buana. Nah itu aja tuh yang jadi kedua nanti, Bang ya. Iya. Tahu kan, Akamsi kan? Agak habis doang. Nunggunya di base camp, kita naik di base camp, ya kan?
Pos 1 di pos 1 Wih, di pos 1. Banyak air terjunnya bang ya, banyak. Sangga Buana itu. Iya. Ya itulah ya teman-teman, nih kita obrolan tentang gimana kita memulai ya. Pertama tadi yang gue tangkap dari obrolan ngalor ngidul kita itu fisik man ya. Persiapkan mental, fisik, Mental, fisik, waktu dan yang pasti perlengkapan yang bisa menunjang ya man ya. Kita buat naik ke atas, ngetrek ke atas ya. The track. Terus juga betul tuh tadi waktu, karena kita milih tujuan gunung di satu lokasi. Misalnya kalau kayak gue orang nih nanti mau ke Jawa Tengah gitu kan, udah pasti waktu kemakan tuh kan, dari Jakarta ke Jawa Tengah. Paling enggak safety-nya itu siapkan berapa hari tuh man ya kalau buat 3 hari ya. 3 hari lah nih ya. Sebenarnya aman tuh berapa hari man biar enak. Bisa dibilang pendakian tuh waktunya itu nggak tektok ya, ini bukan bicara tektok nih, normal kita naik aja gitu. Ya kalau bicara normal, kalau tergantung jalur mana yang kita pilih sih. Misalnya udah kita ambil Dieng, Iya, Dieng. kita dapat sunrise sama sunset. Nah, berapa hari kira-kira? 2 hari semalam 2 bisa. hari semalam bisa ya? 2 hari semalam bisa kalau fisik kita menunjang, terus cuaca di sana juga bersahabat, gitu. 2 hari semalam tuh dia kali ya, kalau kita orang mah. Nah ini satu pertanyaan yang krusial ya. Siap. Rusia. Ini bahaya ini. Menurut Oh, Rusia itu mah ya? kan kalau di gunung itu kan ada, gue pernah ngeliat ya, Iya. pernah nonton lah. Nah, ada orang yang hipotermia. Sebagai misalkan kita ngelihat teman kita hipotermia ya, apa yang langkah pertama kita lakuin? Langkah pertama yang kita lakukan nih, menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja. Pulang nih lo. Enggak, maksudku gini loh, banyak nanya tapi nggak ikut. Tapi nggak apa-apa ini buat bahan masukan dia juga ya kan. Ini kan salah satu pengetahuan juga. Ketika langkah pertama yang ini, yang jelas kita buka dulu pakaian yang dia kenakan. Kita ganti dengan pakaian yang baru. Terus kita bisa kasih yang asupan-asupan yang hangat-hangat untuk menghangatkan. Langkah yang pertama gitu. Langkah terakhir itu skin to skin. Jadi kulit ketemu kulit, itu udah langkah paling terakhir. Jadi dipeluk gitu. Langkah terakhir gitu ya. Yang jelas kita mesti tangani itu sebaik mungkin dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki gitu ya kan. Salah satunya yaitu buka dulu kalau dia misalkan dia ini. Kenapa dibuka? Karena kan kedinginan. Iya, karena ini kan salah satu faktor yang bisa menyebabkan dia hipotermia. Dari sini kan bisa, dari pakaian yang dia kenakan, entah dingin kan, karena keringet atau memang hujan, jadi kan basah tuh. Kita ganti dengan yang baru, gitu. Terus baru dikasih asupan yang hangat atau apa. Ini yang sepengetahuan gue Andrea gitu ya, hangat gitu. Tapi lebih bagusnya sih kita mencegah hal itu. Supaya tidak hipotermia itu harus gimana? Supaya tidak hipotermia, ya persiapin fisik dari jauh-jauh hari gitu. Gimana tanya? Ya hujan ke tenda lah. Tuh, salah lagi. Ya juga nggak salah juga, bener kan lu nanya kalau hujan. Ada cara lain. Pakai ini jas hujan. Kalau lagi di ngetrek, hujan gimana? Hujan. Nggak ada buat neduh. Pakai jas hujan. Iya. Terus apa lagi? Ya udah. Apa? Ya bener juga, dia nggak salah. Kalau jalan hujan dia pakai jas hujan. Bener juga. Pertanyaan yang salah. Jadi ikut ya? Ya nantilah. Iya, surprise. Extra time kan kata dia. Kalau gue kan dadakan pun jadi. Iya, Gue soalnya ada schedule. juga sih. Iya. Ya mudah-mudahan gue nggak diajak lah. Tapi dalam hati mau ya? Mau lah. Kan gue udah ngancam aja kalau gue nggak diajak gue naik gunung. Gitu. Nah, sekarang nih jawab pertanyaan gua nih. Kenapa harus naik gunung nih? Kenapa lu mau gitu? Coba. Ya karena ya mungkin gue tergeraknya mungkin sekarang kali ya. Dari dulu gue udah diajak-ajakin gue sama adek gue. Ya Gua kan? kan. Terus Naik gunung, naik gunung ah, ikut ah, naik gunung sini dari
gunung-gunung yang gunung gede gitu. Gue emang nggak ke situ sih. Tapi gue emang bukan orang passion gue di naik gunung gitu. Tapi gue pikir-pikir ya cobalah sekali-sekali lah ya seumur hidup ya. Minimal orang cerita gunung ya gue tahu, orang cerita ini gue pernah gitu. Minimal lu ketika orang cerita, gue pernah ngalamin nih. Gue pernah nih waktu di Prau gitu. Iya gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi ketika gue ngumpul sama anak gunung ya gue nggak kaku-kaku amat. Iya. Paham basic. Lalu Bang Heri nih. taruh dia dulu belum? Oh iya. Itu alasannya. Nah, harapan lo apa ketika nanti lu sukses nanti di atas nih di puncak? Ya yang pasti gue mau ajan sih. Wih, Boleh mana? boleh. Gue mau ajan. Iya sesuai dengan. Tapi kalau belum di waktu ajan nggak apa-apa ya. Ya gua belum tahu dah tuh ini nanti jawab ilmunya tuh. Jawab ini ntar. Ya belum tahu ilmunya. Jadi gua nggak bisa, bukan kapasitas gua ngejawab tuh ya. Nah, ini yang jawab ini nih. Iya. Ustadz kondang kita ya kan. Silakan Al Mukarram. Kira-kira kalau ajan belum waktunya boleh di atas gunung? Coba. Ya nggak ada lah, Nggak ada. nggak boleh, Berarti, Bang? nggak boleh lah. Boleh. Iya, itu ngelawan takdir itu. Ya misalkan kita nyampe nih jam 5 sore gue ajan gitu. Jangan lah. Kalau lagi bencana gitu-gitu ada ajan loh. Nggak apa-apa. Kalau misalkan itu sih buat ngingetin doang ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan ada bencana, ada musibah, kalau Allahu Akbar apa gitu kan, istighfar lah. Sampai ada yang ajan itu kan nggak jadi masalah. Gempa tuh biasa. Padahal kita mau sholat, mau ajan orang udah kelewat, Iya. ada yang belum. Berarti nggak boleh ya? boleh. Intinya tempatkan sesuatu pada tempatnya bang ya. Iya bener. Gitu. Kecuali keringanannya ya ketika memang terjadi ada kendala, entah itu musibah, entah hujan gede banget atau badai gitu bang ya. Iya, itu mah kan langsung memang disarankan gitu kan. Iya. Buat ngedeketin diri aja gitu mah. Jadi udah terjawab tuh. Ya. Jadi masih mau ajan apa enggak? Enggak lah kalau melawan takdir lah. Melawan. Ya paling Syukur lah ya. sujud syukur lah pasti. Alhamdulillah gitu ya. Sujud aja ke tanah gitu. Ya iyalah, masa sujud ke langit? Iya enggak maksudnya ya sujud kita gitu. Maksudnya jangan sujud syukurnya bukan berdoa aja tapi sujud ke tanahnya juga gitu. Sama selfie kirim upload. Kayak orang-orang kan gitu. Tujuan kita. Ya kan? Ya nantilah. Yoi. Masih misteri. Iya, iya. Ya ini ngalor ngidul nih ya. Ini serem nih ya kan. Apaan ini nih? Tadi podcast ya. Ini bukan podcast ya, ini Ngobrol ngalor ngidul. ngobrol. Sebenarnya gue penting juga harus banyak ngobrol lah sama orang-orang kayak Oman nih yang jam terbangnya udah banyak dari gua, bukan banyak dari orang, banyak dari gua gitu. Kita belum sama sekali Indra ya. Mungkin karena bukan gitu kali ya. Mungkin gue lebih dulu aja gitu. Iya, lebih dulu. Lebih Ikut dulu terbang. diajak kenal gitu. Kalau bicara alam semua orang udah kenal alam. Ke Cerme udah pernah mah? Cerme 2009 sih. Pernah ya. Iya. Itu atapnya Jawa Barat itu mah. Kalau gue baca benar gak tuh? Iya. Maksudnya tertinggi lah. Iya, atapnya Jawa Barat ya. Iya. Atap Jawa Tengah apa itu? Selamat. Selamat ya. Iya. Luar biasa nih Oman. Dia pernah ada momen Bang di Tundra. BT di rumah bener-bener jalan pakai motornya dia Supra legendaris ya. Supra bengek. Sendiri naik gunung. Oman, Gunung mana? ya tanya dah. Gunung mana? Gunung mana? Enggak sendiri sih, maksudnya dari sini sendiri. Cuman begitu nyampe di base camp ada orang gitu ya kan, jadi naiknya mah nggak sendiri, nggak. Di gunung mana? Gunung Gede. Karena apa ya, bukan gede sih, Gunung Pangrango ya. Maksudnya itu kalau buat favorit itu nyoho Pangrango favorit buat. Jadi Gunung Gede sama Pangrango itu beda ya? Beda puncakan, gunungnya sama. Iya. Lu tau gak di Pangerong itu ada salah satu Pangerong apa gede man yang Sok di tempat kalau berapa ini ya, enggak di Pangerong apa gede? Pangrango yang Sogi. Lu kenal kan Sogi? Enggak. Susah jelasin ya. Berarti enggak usah skip aja. Ayo di mana?
Iya, taruh situ Pak Ci. Iya. Nah, sekarang ya berhubung udah malam ya, Bang Oman ya. Siap. Pamit dulu ya Bang Oman. Siap, kita juga nggak lama lagi ini. Pamit dulu ya Bang Heri ya. Sama lah kita bareng-bareng. Ntar dulu dong, kita mau closing aja sekalian. Duduk. Jadi itu serba-serbi tentang pemula, gimana cara kita memulai, kurang lebih sudah lah ya dari Oman, dan nanti juga beliau juga ikut juga nemenin kita jalan bareng, naik bareng. Oke, buat temen-temen Doain biar supaya selamat. minta doa restunya. Doa restu biar lancar, semangat. Terus rencana sih kalau gue tadi ditanya sama Rendra di atas mau ngapain, sayangnya dia nggak nanya sih. Nah kalau gue langsung jawab aja. Gue di atas pengen ngibarin bendera. One Piece. Bukan. Bendera Itu Palestina. bahaya itu, jangan. Daerah Palestina. Bendera R7 R7. Woi. Terus juga ada yang nitip ditulis namanya terus dipoto gitu. Abang Ali sama Nok, Ali Love Nok. Wajah. Bang Eri juga katanya mah. Sampahnya jangan lupa. Sampah jangan lupa bawa turun. Bawa turun. Terus terima kasih udah nonton. Ya kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kita di dalam video tadi kalau ada yang salah juga dari keterangan-keterangan dari gua, Rendra, Mohon dikoreksi. Oman sama Bang Herlan, tulis di kolom komentar. Dukung kita dengan cara gimana, Rendra? Like, komen dan subscriber. Salah dong. Oh, Sobreaker. Ulang ya. Dukung kita dengan cara gimana, Bang Eri? Subscribe. Subscribe doang, Mas. Ya, like and comment. Iya. Oh, salah. Ya, tekan tombolnya. Iya. Jangan ragu-ragu. Ayo, Man. Man, thank you Man ya. Siap. Udah Sama-sama. Udah apa ya? Mau kita ajak ngobrol, begadang. Tiap hari. Jam berapa sekarang? 2. Berapa ya? Hampir jam 7:30 pagi ya. Buset. Mata lu kecoa. Oke, makasih banyak sekali lagi. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, berkah dalam menjalani hidup ini. Amin. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This one.